Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, dari subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dan kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita masuk pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan sama-sama baca bacaan yang Ibu berikan tentang pemanasan global. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia dan seterusnya. Lalu kemudian yang pada paragraf yang kedua, perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Tolong perhatikan bacaan ini dengan baik dan lihatlah tulisan yang ada di awal kalimat pada setiap paragraf. Bagaimana cirinya? Ya. Baiklah. Pertanyaannya, pada bacaan dengan judul pemanasan global terdiri dari berapa paragraf? Sebelumnya, Ibu akan jelaskan tentang apa itu paragraf. Paragraf adalah setiap bacaan yang biasanya kita baca itu terdiri dari, perhatikan tanda pulpen merah Ibu tadi, beberapa paragraf. Dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf-paragraf itu pasti ada gagasan pokok sebanyak 1 buah dan kemudian beberapa gagasan pendukung. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan mohon diperhatikan tentang ciri penulisan paragraf. Cirinya adalah letak baris pertamanya agak menjorok ke dalam. Selanjutnya, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti dari sebuah bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan di awal kalimat atau di akhir paragraf. Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat, berarti bukan cuma satu tetapi biasanya ada beberapa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk sebuah gagasan. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan latihan dengan sebuah bacaan dengan judul ASI, dan di situ ada foto Ibu waktu Ibu masih kecil ya, cantik kan? Dan bacaannya adalah seperti ini. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Sangat berguna ASI bagi anak-anak yang masih kecil. Jadi kalian harus berterima kasih kalau kalian diberi ASI oleh orang tua kalian masing-masing. Lalu kita akan mencoba dari beberapa pertanyaan ini dapat kita jawab dari bacaan yang kita baca tadi. Sebuah bacaan yang pendek tetapi bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, ada berapa paragraf bacaan tentang ASI tadi? Ada berapa kalimat bacaan tersebut?
Ada berapa gagasan pokok pada bacaan tersebut? Ada berapa gagasan pendukung pada bacaan tersebut? Yang terakhir, tuliskan gagasan pokok pada bacaan tersebut. Jawabannya tadi ada bacaan ya yang mengenai ASI, dan pertanyaan pertama, ada berapa paragraf pada bacaan tentang ASI tadi? Kalau kita lihat sendiri di sini, Ibu tadi menyatakan bahwa ciri dari sebuah paragraf adalah penulisan yang agak menjorok ke belakang. Ya, dan itu ada 1. Berarti jawabannya adalah 1 paragraf. Lalu ada berapa kalimat dari bacaan tersebut? Sekarang kita perhatikan. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi, titik. Itu berarti 1 kalimat, karena sebuah kalimat itu diakhiri dengan sebuah tanda titik. 1. Lalu ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi, titik, berarti 2. Lalu ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi, titik, 3. Selain itu koma ya, bukan titik. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi, titik. Berarti semuanya ada 4 kalimat. Itulah jawaban yang bisa kita lihat. Tapi ada jawaban di nomor 3 ya. Ada berapa ide pokok dari bacaan tersebut atau gagasan pokoknya? Gagasan pokok, karena ini cuma 1 paragraf, berarti gagasan pokoknya 1. Ya, 1 gagasan pokok. Lalu yang kedua, ada berapa gagasan pendukung? Gagasan pendukung berarti ada 3, karena 4 kalimat seluruhnya, 1-nya adalah gagasan pokok. Dan pertanyaan terakhir adalah tuliskan gagasan pokok dari bacaan yang sudah kamu baca tadi. Gagasan pokoknya adalah ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan bagi bayi. Sampai situ. Itu adalah gagasan pokok. Sedangkan ASI mengandung banyak nutrisi yang penting bagi bayi, itu adalah gagasan pendukung. Begitu juga selanjutnya. Demikianlah penjelasan Ibu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kalian bisa lihat juga sambil belajar di halaman yang ketiga. Ya, di halaman ketiga bacaan tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu. Kalian baca dan kemudian di situ ada penjelasan setelah kalian baca. Kalimat utama dari bacaan tadi adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional Indonesia. Itulah kalimat utamanya. Itulah gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Itu adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Sedangkan yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga ada di daerah-daerah lain. Dan beberapa daerah di luar Pulau Jawa sudah menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Dan gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama dijelaskan pada kalimat penjelas pertama. Selanjutnya adalah kalimat penjelas kedua. Sedangkan gagasan pendukung penyebaran kain batik itu ada dari kalimat ketiga dan keempat. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Kenapa
gagasan pendukung yang ketiga itu terdiri dari 2 kalimat penjelas karena sama-sama menjelaskan tentang penyebaran dari kain batik itu. Kain batik bukan hanya di Pulau Jawa tapi di luar Pulau Jawa dan salah satunya adalah Bali, sehingga kalimat penjelas ketiga dan keempat dimasukkan dalam gagasan pendukung yang ketiga. Baiklah anak-anak, dan tugas kalian adalah halaman 4, ayo berlatih. Baca dulu ya, harus membaca dengan baik. Lalu kemudian kalian menulis di buku tugas bahasa Indonesia jawaban kalian nomor 1 dan nomor 2 dengan tulisan yang baik dan benar. Gunakan tanda baca yang benar. Huruf besar ada di awal kalimat. Tulisan harus rapi karena ini pelajaran bahasa Indonesia. Bentuk tulisan kalian akan menentukan nilai kalian, ya, karena ini bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu tunggu jawaban kalian. Selamat bekerja, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.